Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Nova Dian Latif Atarik, Notar 2301232, absen 17, Polbit Pemda Kabupaten Aceh Singkil, asal Kabupaten Aceh Singkil, kelas TD11, mata kuliah Fisika Terapan, dosen pengampu Ibu Dita Rama Insianda, SPD MSI. Di dalam video kali ini, saya akan memaparkan penjelasan tentang penerapan fisika dalam mobil listrik. Sebelum kita jauh ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu mobil listrik. Baik, mobil listrik adalah kendaraan yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaga utama untuk bergerak. Berbeda dengan mobil konvensional yang menggunakan mesin pembakaran internal yang mengandalkan bahan bakar fosil. Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari mobil listrik. Mobil listrik menggunakan motor listrik sebagai sumber tenaga utama. Motor ini mengubah energi listrik yang disediakan oleh baterai atau sumber daya listrik eksternal menjadi gerakan mekanis yang mendorong roda kendaraan. Kemudian ada baterai. Baterai adalah energi listrik yang diperlukan untuk menggerakkan motor disimpan dalam baterai. Baterai ini biasanya menggunakan teknologi sel elektrokimia seperti baterai ion litium untuk menyimpan dan melepaskan energi secara efisien. Pengisian baterai. Mobil listrik dapat diisi melalui colokan listrik rumah atau stasiun pengisian daya umum. Beberapa model mobil listrik juga mendukung pengisian daya cepat untuk mengurangi waktu pengisian. Kemudian, nol emisi gas buang. Salah satu keunggulan utama mobil listrik adalah bahwa mereka tidak menghasilkan emisi gas buang selama pengoperasian. Ini membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kualitas udara. Sistem pengereman regeneratif. Mobil listrik sering dilengkapi dengan sistem pengereman regeneratif yang mengubah energi kinetik saat pengereman menjadi energi listrik, yang kemudian disimpan kembali ke dalam baterai. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Kendali otomatis dan teknologi terkini. Mobil listrik seringkali dilengkapi dengan teknologi otomatis, termasuk fitur-fitur seperti pengemudi otomatis dan integrasi kecerdasan buatan yang dapat mengoptimalkan efisiensi dan keamanan perjalanan. Desain aerodinamis. Untuk meningkatkan efisiensi energi, mobil listrik sering dirancang dengan bentuk aerodinamis yang baik untuk mengurangi hambatan udara selama perjalanan. Efisiensi energi. Mobil listrik ini cenderung lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan mobil konvensional, meskipun sumber listrik yang digunakan untuk mengisi daya baterai yang bervariasi. Mobil listrik masih dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan emisi karbon jika listriknya berasal dari sumber energi bersih. Mobil listrik memiliki potensi untuk menjadi solusi transportasi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pengembangan teknologi ini terus berlanjut dengan tujuan untuk meningkatkan jangkauan, efisiensi, dan ketersediaan infrastruktur pengisian daya. Mobil listrik mengaplikasikan berbagai konsep fisika untuk beroperasi dan meningkatkan efisiensi energi. Nah, sekarang kita akan memaparkan beberapa hukum fisika yang terdapat di dalam mobil listrik. Berikut adalah beberapa aspek penerapan fisika pada mobil listrik. Yang pertama, pada mobil listrik ada elektromagnetisme. Mobil listrik menggunakan motor listrik yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetisme. Motor ini menggunakan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui kumparan kawat untuk menghasilkan gaya yang mendorong mobil. Yang kedua, ada baterai. Konsep elektromagnetisme juga berperan dalam penyimpanan energi pada baterai mobil.
Baterai menggunakan sel-sel elektrokimia untuk menghasilkan potensial listrik. Yang ketiga, hukum kekekalan energi. Dalam hukum kekekalan energi, mobil listrik dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar konvensional. Penggunaan energi listrik yang dihasilkan dari baterai dapat dimanfaatkan dengan lebih efisien daripada pembakaran bahan bakar. Yang keempat, dinamika kendaraan, berat dan distribusi massa. Desain mobil listrik memperhitungkan distribusi massa untuk meningkatkan keseimbangan dan stabilitas kendaraan. Distribusi massa yang baik dapat mempengaruhi manuver dan performa kendaraan. Rekuperasi energi. Sistem pengereman regeneratif pada mobil listrik memanfaatkan prinsip dinamika untuk mengubah energi kinetik saat pengereman menjadi energi listrik yang dapat disimpan kembali ke dalam baterai. Kemudian termodinamika. Sistem pendingin. Termodinamika digunakan dalam desain sistem pendingin pada motor listrik dan baterai untuk menjaga suhu operasional optimal. Hal ini penting untuk menjaga kinerja dan umur pakai perangkat listrik. Kemudian optimasi aerodinamika. Fisika fluida digunakan untuk merancang bentuk aerodinamis mobil guna mengurangi hambatan udara. Desain yang baik dapat mengoptimalkan efisiensi bahan bakar atau daya baterai. Pemanfaatan sensor dan kontrol otomatis. Penggunaan sensor fisika seperti akselerometer dan giroskop untuk mendeteksi perubahan posisi dan gerakan mobil. Awal tahun akan sudah memproduksi 30 juta baterai sel, yang itu akan bisa digunakan untuk memproduksi kurang lebih 180.000 mobil. Itu terbesar di Asia Tenggara. Pertama di Asia Tenggara dan terbesar di Asia Tenggara saat ini. Setelah ini nanti yang kedua CATL. Setelah CATL ada lagi yang ketiga, yang keempat. Itulah yang sering saya katakan, membangun ekosistem besar EV. Membangun ekosistem besar EV baterai. Membangun ekosistem besar kendaraan listrik, sehingga kita bisa masuk ke supply chain global supply chain, rantai pasok. Berikut pemaparan materi fisika terapan, penerapan fisika pada mobil listrik dari saya. Negara lain terhadap lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Bu.